Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ayadihi almutakathirah. Alhamdulillah ala ni'amihi alghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله مدد. مدد يا أولياء الله يا شيخنا يا دستور. إلهي أنت مقصودي ورضاكم الطبيعي. Yang kita muliakan para habaib, para masyaikh, Habib Tahir, guru-guru kita, Guru Faruk, Guru Marzuki, Guru Chandra, Guru Fahmi, imam-imam masjid kita, Ustadz muda kita, Ustadz Rizki, santri-santri yang hadir, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Allah tutupkan aib-aib kita. Allah lambangkan dan berkahi kehidupan kita. Allah jauhkan segala bala dan malapetaka dari kehidupan kita, digantikan dengan jagaan, keberkahan, pertolongan, kemudahan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ma'rifat, mengenalnya dengan sebenar-benar ma'rifat sebagaimana yang diridainya, yang telah diberikannya kepada orang-orang yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengkajian kita untuk dapat mengetahui zikir-zikir, doa-doa, adab-adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui kitab Al-Azkar ini. Kemarin telah kita pelajari doa yang warid untuk salat tahajud. Salat tahajud artinya salat yang dikerjakan di malam hari setelah kita tidur malam, dan ada doa khusus untuk salat tahajud sebagaimana yang kita amalkan sesuai dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka kita masuk kepada bab tentang adab dan zikir-zikir, doa-doa perlindungan terkait adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'uluhu fid darain amin. Babu ma yaqulu idza arada dukhul al-khala'i. Bab ma yaqulu, apa yang dibaca, diucapkan, idza arada, apabila seseorang menginginkan dukhul al-khala'i, masuk ke dalam kamar kecil, al-khala', al-hammam. Banyak bahasa Arab untuk khala' nih. Ada al-khala, ada al-hammam, ada dauratul miyah. Kalau kita ke Mekah, Madinah, umumnya menggunakan kata dauratul miyah, bilik air kalau bahasa Melayu. Kami dengan Abang Daparuk Malaysia dulu, bilik air, kamar air, artinya kamar mandi kalau kita. Thabata fi sahihaini an Anasin radhiyallahu anhu, telah sabit atau terdapat pada hadis pada dua sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul 'inda dukhulil khala'i, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke dalam khala', beliau membaca atau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada khubuth syaitan laki-laki wal khaba'ith dan syaitan perempuan. Yuqalu al-khubuthu bi dhammil ba' wa bi sukuniha wa la yasihu qawlu man ankara al-iskan. Kita baca kemarin tapi tidak apa-apa ya. Khubuth itu dhammah ba-nya atau disukunkan. Khubuthu tidak sah, tidak benar. Orang yang mengatakan tidak boleh disukunkan. Warawayna fi ghairi sahihaini, di dalam sahihaini juga kami riwayatkan satu hadis. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pakai bismillah di awalnya. Warawayna an Ali radhiyallahu anhu, kami riwayatkan pula satu hadis riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala satru ma baina a'yunil jinn wa awrati bani adam idza dakhala al-kanifa ay yaqula bismillah. Tabir penghalang antara mata pandangan jin dan aurat manusia ada apabila dia masuk ke dalam WC, apabila dia membaca bismillah. Rawahu Tirmizi qala isnaduhu laysa bil qawi, isnadnya sanadnya tidak kuat. Waqad qaddamna fil fusuli, telah kami kemukakan pada bab terdahulu, pasal-pasal terdahulu, annal fadaila yu'mal fiha bid dhaif, bahwa untuk fadilah amal-amal yang dijanjikan pahala-pahala walaupun ada hadis dhaif itu diamalkan. Qala ashabuna, berkata ulama mazhab Syafi'iyah, wa yustahabbu hadha dzikr, zikir ini disunnahkan, sawa'un kana fil bunyan, baik di dalam bangunan, WC dalam bangunan, au fis sahara, atau kamar mandi atau tempat WC yang ada di padang sahara, padang pasir. Tetap baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Qala ashabuna rahimahullah, berkata ulama mazhab Syafi'i, semoga Allah merahmati mereka, yustahabbu ay yakuna awalan, disunnahkan dulu tata cara mau masuk WC itu, pertama membaca bismillah, lalu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk kaki kiri. Jadi sepakat para ulama mazhab Syafi'iyah untuk mengkompromikan hadis, awali dulu dengan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi ini di luar WC, sebelum masuk, berada di pintunya baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru kita masuk pakai kaki kiri. Wa rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan kami riwayatkan dari Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala'a, apabila beliau masuk ke dalam WC, qala, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisi al-khabithil mukhbithi asyaitanir rajim. Ini di antara doa yang dibaca Nabi atau diajarkan Nabi, bacaannya Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisil khabithil mukhbithi asyaitanir rajim. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ar-rijsin najis, kotoran yang najis, al-khabith yang menjijikkan, yang kotor, al-mukhbith kotor, najis lagi menjijikkan, al-khabith al-mukhbith. Khabith itu juga bisa bermakna buruk nian, jijik. Ketika al-khabith al-mukhbith, kotoran yang menjijikkan. Perbuatan dosa adalah al-khabith al-mukhbith, kotoran yang menjijikkan. Asyaitanir rajim, yaitulah syaitan yang terkutuk. Berlindung denganmu ya Allah daripada syaitan yang terkutuk, yang kotor, yang menjijikkan. Rawahu Ibnu Sunni wa rawahu Tabrani fi kitab ad-du'a, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibn Sunni
riwayat daripada Al-Imam At-Tabarani fi kitab ad-du'a, dalam kitab ad-du'a. Walaupun isnadnya dhaif, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi ketika ada beberapa variasi doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kita ada baca juga. Nanti suatu waktu baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sewaktu-waktu kita baca Allahumma inni a'udzubika minar rajisin najisil khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Jadi kita mengamalkan semua, berusaha kita amalkan semua yang datang dari Rasulullah, sehingga kita betul-betul merasakan kita ini sedang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajari Rasulullah satu persatu. Misalnya kita mau baca doa iftitah, ada kalanya waktu kita sangat pendek. Kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu saja. Ada kalanya sangat pendek lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ada waktu yang lebih lapang, yang paling afdal secara umum baca dari wajjahtu wajhiya lilladzi. Lebih lapang dan lebih afdal lagi Allahu Akbar kabira sampai habis disambung dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Seperti doa iftitah yang kita baca umumnya. Tapi boleh sekali-sekali baca. Kalau kita dalam keadaan waktu yang sangat pendek, cukup Allah Akbar kabira saja. Ataupun kita baca Allahumma ba'id baini. Di situ kita betul-betul menyadari dan paham kita ini sedang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kunci yang tidak harus kita ingat, kata Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Jufri, kalau ingin dapat pahala sempurna mengamalkan sunnah, setiap kali kita mengamalkan sunnah walaupun sedikit, ingatlah dengan Rasulullah yang mengajarkan kita. Jangan tadi ingat, walaupun cuma minum, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya kalau kita lengkapkan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi razaqani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Tapi kita sambil ingat yang mengajarkan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Tuan Guru sekumpul, dengan kasih sayang Allah dan dengan keberkahan daripada cintanya Rasulullah SAW kepada kita, kalau kita demikian terus, sampai suatu hari kita merasakan itu semuanya adalah kerjanya Rasulullah. Jadi kita baca ini bukan kita lagi yang baca, Rasulullah yang baca. Yang sholat, yang berdoa, pokoknya yang bagus-bagus semua yang diajarkan Nabi itu, kita sudah seperti musyahadah. Betul-betul menyaksikan kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun begini, kata Habib Ali, walaupun sedikit yang kita amalkan, besar di sisi Allah nilainya. Dibanding ada orang yang banyak mengamalkan sunnah tapi tidak ingat dengan Nabi, tidak pula betul-betul menyadari dia sedang ikut Nabi, dan tidak merasa berterima kasih kepada Nabi. Walaupun banyak dia mengamalkan sunnah, kecil indallah, saghirah indallah, dipandang kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersisir misalnya, sisir, kita ingat Nabi belah kanan, kadang-kadang belah dua rambut nih. Jadi waktu kita makai itu kita ingat Rasulullah, ingat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Waktu makan mulai, apakah kita duduk dengan cara
lutut kita ditegakkankah, ada, atau kita bersila biasakah, atau kita bersimpuhkah, atau kita namanya al-ittika, itu agak di menduduki tumit misalnya ya. Lalu kita mulai dengan tangan, kalau makan kurma 3 biji, 3 jari, ya, jempol, telunjuk dengan tengah. Tapi waktu kita megang itu kita ingat ini yang ngajarkan nih Rasulullah. Ya, jadi kita merasa bisa pada gilirannya merasakan 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada bab berikutnya. Babun nahyi 'anil dzikri wal kalami 'alal khala'ih. Bab larangan berzikir dan berbicara sewaktu di kamar mandi. Yukrahu dzikru wal kalamu hala qada'il hajati. Dimakruhkan berzikir dan berbicara hala qada'il hajah, dalam keadaan qada'il hajah, sedang buang air. Sawa'un kana fis sahara'i, baik berada di tengah padang pasir, au fil bunyani, ataupun di dalam bangunan. Di padang kah, atau di padang ini bisa jadi maknanya di kebun, di sawah yang tak ada tutupnya, atau di padang yang memang tandus, au fil bunyani, atau memang di dalam ada bangunannya, bangunan WC-nya. Jadi sebenarnya kalau ditarik dari sejarah peradaban, WC ini dari Islam yang menjaga kebersihan nih. Al-hammam namanya, itu dulu semenjak zaman dulu sudah dibangun al-hammamat, pemandian umum, WC umum, dan sudah diyakinkan menjaganya dengan bersih. Makanya sampai pada tahap pakai sandal itu ya. Dan jangan buang air, jangan menyiramnya. Ini pada waktu keadaannya yang seperti itu. Kalau kita mau menyiram, kita pindah dulu dari posisi kita qada hajat. Misalnya kita di lantai yang rata, di tanah kah, di tempat datar kah, apalagi di semen, kita buang air kecil misalnya pada tempat itu, waktu nak nyucinya kita berpindah, jangan di situ juga. Sebab di bawah kita itu ada tumpukan bekas air kencing kita. Mun di situ juga kita nyiram, nanti jatuh itu karena kita bergeser dulu demi menjaga kebersihan. Itu diatur dalam fikih. Sekarang lebih banyak kemudahan, ada kloset yang lebih bersih, pun dijagalah. Jadi saya mengulang-ulang nih. Dulu paman saya Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, ayahnya guru Bakhid. Kami pernah, saya lagi kecil pernah ke Singapura dengan beliau sebulan di sana. Orang tungkal dulu hebat Pak Ibnu, mainan ke Singapura. Kami kecil-kecil dulu biasa, karena orang tungkal memang lebih mudah ke Singapura daripada ke Jambi. Ke Jambi 24 jam, main merbau terus. Kalau ke Singapura ada ferry, ya waktu itu ada kapal kecil bisa langsung nanti ke Tanjung Pinang, langsung ke Singapura. Dan umumnya dulu tidak ada payah, gitu ya, tidak ada payah. Sampai ke sana kata ayah, orang Singapura ini ngamalkan ajaran Islam, apa ya, bersih katanya ya. Rumah bersih, jalan bersih, kamar mandi orang bersih. Awak katanya ditungkal, tak ada jelas katanya. Itu artinya kebersihan itu memang sebenarnya milik Islam. Jadi kalau kita apa-apapun di rumah kita, di rumah tangga kita, walaupun tak ada cantik-cantik amat, yang penting bersih. Macam mana kamar mandi itu bersih, lantainya tidak ada najis, yakin kita kalau berwuduk tidak ada rasyas, kalau mandi tak ada rasyas. Apalagi kalau dapat buat tempat wuduk lain, WC lain, itu yang paling afdal. Di situ memang benar sudah diajarkan dalam fikih Islam kita. Makanya orang Jepang menilai bersih atau tidaknya suatu rumah tangga, cek dulu dari WC-nya.
Dan kita pun dapat tahu bini kita tu rajin apa pemalas, tengok dulu bisa tak jaga kamar mandi. Mun tak bisa, itu berarti pemalas. Udahlah kotor. Yang bergantungan banyak. Dulu saya ingat betul itu ayah, abah kami itu paling pantang. Kalau nengok kamar mandi kita kotor, artinya dia cepat harus suruh bersihkan. Masuklah masjid-masjid, kita mau masjid, pergi ke kamar mandi di masjid. Macam sini alhamdulillah, kapan kita masuk enak. Nanti was-was pun hilang waktu masuk masjid solat, bagus. Coba kalau kotor, sampai dalam masjid was-was masih ada, karena takut tak bersih. Kita ajalah masuk ke rumah makan, belum makan masuk ke WC dulu. Tengok kurang bersih, hilang selera makan. Banyak kenanya. Nabi mengajarkan dari mulai ini, dari mulai qada hajat tu mesti betul-betul bersih. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Masuk WC baca doa, berlindung dengan Allah. Nanti di dalam WC kemarin ada saya kirim adab yang banyak dari guru sekumpul ni. Jangan beludah di gudang WC, jangan beludah di pintu WC, jangan menyanyi dalam WC, jangan berlama-lama dalam WC. Berlama-lama itu penyebab pelupa. Orang yang suka lama dalam WC, salah satu bentuk hariannya pelupa. Cuma yang sudah terlewat tu sudahlah. Jangan pula nanti kalau ada orang pelupa, itulah kau ni dulu masuk WC lama ni. Tak pula ya. Itu. Termasuk mohon maaf, nanti boleh tengok lagi, mungkin dikirim Ustaz Rajikin ada ya. Yang ada di dalam ini guru kumpul tu. Salah satunya yang paling bahaya ni kan, saya cek lagi di kitab memang rupanya misalnya saat kita qada hajat, buang air kecil kah, buang air besar, jangan sambil nganu ingus. Itu mewariskan telinga tuli. Jadi kita tidak ada tahu itu kadang-kadang tanpa kita sadar basing-basing. Makanya jangan basing-basing. Jangan basing. Abah kami pelajaran itu kan kadang kita tidak ada sadar. Kalau nak naruh benda, nak naruh apapun, jangan main lempar. Jangan main lempar, mesti taruh pelan-pelan. Sekarang ni kita agak model dikit nih. Kita solat solat di masjid-masjid, ada orang datang enak aja tuh ngelempar kunci, semuanya mantap. Kunci mobil lempar, HP lempar, lempar. Taruh aja pelan-pelan, ada dengan adab. Kalau mau taruh dengan adab ya. Banyak hal-hal. Kita baju kita habis pakai jangan lempar. Birrifqi kata Nabi, lakukan semuanya dengan santun. Ini itu semuanya ajaran Rasulullah SAW. Makanya Nabi ini subhanallah, kalau kita baca tentang Nabi luar biasa. Beliau tak ada mandi pun seperti orang sudah mandi. Setiap saat itu macam orang sudah mandi. Apalagi kalau beliau mandi, mantap lagi indah ya. Bersih orangnya. Wasawa'un fi dzalika jami'ul azkar. Termasuk juga larangan di dalam WC itu seluruh macam zikir dan pembicaraan illa kalamat darurati, kecuali pembicaraan yang darurat. Kalau darurat wah tak maulah. Ada benda tertinggal minta ambilkan misalnya. Hatta qala ba'du ashabina, sehingga mengatakan sebahagian daripada ulama kita, idza atasa, apabila sedang dalam WC bersin, la yahmadullaha ta'ala, jangan nyebut alhamdulillah, wala yushammitu atisan, dan tidak pula menyebutkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Jadi kalau bersin pun dalam WC diam jelah artinya. Hati-hati, makanya yang mohon maaf, yang ada jimat-jimat baca-baca ayat-ayat itu hati-hati nih nanti. Jangan sampai termasuk dalam WC.
Jadi macam bawa ayat Quran apalagi haram hukumnya. Soal Quran ni nak hati-hati kita. Kita mesti mengulang-ulang, jangan sampai naruh Yasin di lantai. Jangan sampai naruh buku zikir selagi ada nama Allah di lantai walaupun alasan mata kita kabur. Taruh lantai. Jangan tetap diangkat. Memuliakan kalimat-kalimat ataupun apalagi ada lafaz Allah, lafaz Muhammad, ada jangan sampai. Ni Yasin macam daun domino dibuatnya. Lempar gitu ya. Taruh tak ada sopan gitu ya. Sampai ke tahap itu mesti kita ingat-ingat. Nyusun kitab, jangan sampai Quran ditindih oleh kitab selain Quran. Quran yang tidak ada terjemahnya mesti yang paling atas. Tak boleh ditindih oleh Quran yang ada terjemah. Walaupun sama-sama Quran. Tapi yang Quran Arab semua, makanya paling bagus nyusunnya ditegakkan. Tegakkan. Jangan sampai Yasin ditindihi buku kita. Jangan sampai Yasin ditindihi kacamata kita. Haram menaruh duit dalam Quran. Haram naruh duit dalam kitab. Jangan, artinya kita kadang-kadang ada simpanlah duit dalam Quran, dalam kitab. Tidak, artinya kalau dalam songkok ni boleh yang songkok hitam. Songkok dalam banyak adab-adab. Wala yaruddu salam, jangan jawab salam. Wala yujibul muazzin, jangan jawab muazzin selama dalam WC itu. Wa yakunul muslim muqassiran la yastahiqqu jawaban, dan orang yang mengucapkan salam itu ceroboh maka tidak berhak untuk dijawab. Ini banyak adanya, nanti ada bab kecuali yang sudah zikir mengalir di hati tidak diucapkan, itu tidak apa-apa, tapi tetap ada adab-adabnya ya. Wal kalam bihadza kullihi makruhun karahata tanzih wala yahrum, dan berbicara dengan hal ini seluruhnya adalah makruh dengan makruh tanzih. Makruh tanzih ini dia ada dua, makruh tahrim, makruh yang cenderung untuk haram, ada yang makruh saja. Artinya ini maksud di sini cuman agak mepet-mepet dia. Karahah tanzih ini baiknya memang dihindarkan, terlarang dan menyalahi adab. Maksud karahah tanzih itu wala yahrum, dan tidaklah haram. Masa terjawab salam, ada orang salam, Assalamualaikum, awak lagi duduk, jawab Waalaikumsalam maksudnya, itu makruh tanzih, dilarang, tetapi tidaklah haram. Kalau bisa diam je lah, jangan dijawab dulu ya. Nanti macam mohon maaf nih, kita di mana-mana di perjalanan banyak Pak Burhan, mudah-mudahan nanti selamat walafiat di Mekah ini, lancar semua. Cuman memang salah satu ujian, misalnya ngantri nak ke WC, itu ngantrinya luar biasa. Di Padang Arafah, di tenda itu kan nak ke WC itu ngantri, sementara kita pakai pakaian ihram, benda yang didatangi tempat basah, itu nak hati-hati nian. Dan kita ini tercampur banyak orang masalahnya, orang dari mana-mana, jadi disitulah nak betul-betul termasuk menjaga kebersihan kita. Sebab mohon maaf nian, mohon maaf ini termasuk yang saya agak riskan, bukan pula sok bersih, tidak. Asa saya ni nak ke mana-mana, ke WC-WC itu nak ngecek dulu masalahnya. Di rumah makan tu terbiasa ngecek bersih apa tidak, supaya masuk tu aman. Baru masuk tengok kuning, buka lagi yang sini kuning lagi. Aduh, saya bilang
belum lagi lantai kotor. Ternyata sampai di sana juga kalau kurang-kurang itulah. Kalau biasanya kan kalau orang itu orang yang pembersih, maka asal lepas dia kita aman. Tapi kalau kita naudzubillah masuk lepas orang pengotor, pas masuk tak disiramnya, itu naudzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi, ittaqu mala'inan nas, takutilah hal-hal yang menyebabkan engkau dilaknat oleh manusia. Salah satunya buang air sembarangan. Makanya kita tidak boleh dekat jembatan, tak boleh tempat orang berteduh, tak boleh orang sedang kumpul-kumpul. Walaupun orang cuma bilang, bahasa kita mohon maaf, wang ajarnya siapa entah yang itu sudah doa buruk itu. Doa buruk kepada orang yang melakukannya. Nah, itu salah satu hal yang elok-elok lah kita. Nah, yang maksud nak dijaga ni kan agak berat. Di pesantren, di masjid, maaf, itu tempat yang mestinya bersih. Nah, seringkali kita mohon maaf ke pesantren-pesantren numpang nak ke kamar mandi kotor, ke masjid nak numpang kamar mandi kotor. Kalau yang model-model agak payah dikit ni tahan tahan tak jadi, wentilah nanti boleh tu. Itu ya. Karena apa tu? Dari elok ni kan. Tapi menderita nahan jadi masalah pula. Alhamdulillah ni mesti disampaikan berulang-ulang karena ini salah satu sebab yang nanti mengantarkan khusyuk atau tidaknya kita dalam ibadah. Berawal dari tidak benar istinja akan mengantarkan was-was. Akibatnya ibadah tidak ada khusyuk. Tapi kalau kita dari bersih, insyaAllah ibadah kita pun menjadi baik. Kemarin kami ngaji di Masjid Teho tentang siwak, tentang kebersihan, tentang keharuman. Makanya Nabi itu jaga betul bersih, ya, bersih mulutnya wangi, bersih badannya wangi, bersih bajunya wangi, orangnya sudah wangi, tapi dia tetap menyukai untuk memakai wewangian. Jadi luar biasa Nabi kita SAW untuk bab itu. Dan sebenarnya memang elok kita aja lah, mohon maaf nian, tidak menyinggung siapa-siapa. Maka kalau kita ni berdekat dengan orang wangi kan enak, tapi berdekat dengan orang mohon maaf agak bau, kita ni serba salah. Nak berjauh nyinggung perasaan orang, duduk berdiam menahanlah kita. Sebab menunjukkan kita tak suka tak ada boleh juga. Tetap kita sabar, jangan pula kita nampakkan yang kita macam itu menghina orang, haram hukumnya. Adab yang dijaga Nabi. Tapi kalau ternyata kita menjaga kebersihan kan enak. Nah, itu sallallahu alaihi wasallam adabnya luar biasa. Termasuk jangan menyinggung orang. Nabi dikasih buah anggur, ada yang ngasih, dicicip Nabi. Ada seorang ibu, kalau salah namanya Barirah, orang susah, tapi demi untuk ikut juga ada ngasih supaya dapat berkah, dia berusaha jugalah bagaimana bisa memberi hadiah kepada Nabi. Baginya anggur, Nabi makanlah, dekat sahabat nyoba sebiji. Biasanya kan Nabi asal makan sudah nyoba langsung ngajak ayo sama-sama. Ini Nabi dewean lah makan, sambil ketawa, sambil senyum, sambil muji-muji. Setelah Barirah pulang, habis tuh setangkai anggur. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mohon maaf, tidak seperti biasa. Biasanya engkau selalu ngajak kami, apapun yang ada makanan depan engkau, pasti kau akan ngajak kami. Sekali ini ngapa kau makan dewean cuman? Kata Nabi, mohon maaf, andai tadi aku berikan kepada kalian, pasti minimal muka kalian berubah dan menyinggung perasaan Barirah. Kenapa ya Rasulullah?
karena anggurnya masam nian. Tapi Nabi cek-cek tahu lah. Anak dia. Kalau kita diunjuk orang langsung komentar tuh. Bukan hanya dengan muka-mukanya, dengan komentar langsung. Apa kok? Kalau memang kita, makanya adab Nabi dalam makan, kalau enak alhamdulillah sebut puji orang, tak apa-apa, bagus. Tapi kalau tak enak diam-diam aja lah. Kalau rasa tak sanggup sudah, jangan dikomentari. Kita ni kan hebat nian, macam padek nian, orang cara buat gini nih gini. Padahal awak pun ada padek juga. Itulah salah satu yang bagaimana kita bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti banyaklah baca juga, selain baca zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi, ulang-ulang lagi baca tentang sirah supaya kita betul-betul mengetahui akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, dan ini menjelang masuk 1 Zulhijjah, tinggal berapa lama lagi? Sebulan ya? Lebih kurang ya, lebih kurang. Nanti kan tentang itu pun kita nak tahu juga. Masuk 1 Zulhijjah, jangan lagi bagi yang berkorban khususnya, termasuk juga satu pendapat bagi yang tak berkorban pun oke juga. Yang diutamakan yang bagi yang berkorban, 1 Zulhijjah masuk, tidak usah lagi potong kuku, tidak usah lagi motong rambut, pokoknya macam orang lah, macam orang ihram lah, artinya jaga dulu, biarlah sudah nyembelih korban baru kita potong rambut, potong kuku. Itu salah satu hal yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dan kita amalkanlah takbir. Saya tengok takbir hari raya ini sudah mengurang sudah. Mestinya dimanapun kita berada, malam raya itu kita bertakbir tidak boleh berhenti. Untuk Idul Adha, takbirnya itu dimulai pada subuh tanggal 9 Zulhijjah. Habis salat subuh, pas habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai takbir 3 kali diulang, lalu diikuti jamaah. Lepas itu baru nanti astagfirullah, astagfirullah, baru wirid. Baru wirid untuk yang mulai subuhnya, subuh tanggal 9, zuhurnya gitu juga, asarnya gitu juga, setiap habis salat sunnah gitu juga. Malamnya itu takbir mursal namanya, takbir mutlak. Itu mestinya kita dimanapun kita berada, kita bertakbir terus. Di jalan, di lorong, di rumah, di masjid. Ini pas kita berkumpul cuma takbir, pas balik diaman. Di rumah tak ada baca takbir. Mestinya di mana berada kita bertakbir. Itu adalah sunat yang muakkadah, yang sangat dikuatkan. Sampai nanti yang bertakbir tidak ada putus-putus tuh sampai imam salat takbiratul ihram, salat Id. Karena salat Idul Adha lanjut lagi, zuhur takbir lagi, setelah salatnya salat sunat takbir lagi, asar takbir lagi, sampai hari tasyrik yang ke-13. Jadi tanggal 13 maaf atas ketiga, tanggal 13 Zulhijjah. Kemarin di fikih di Masjid Darun Najah ya kita ada belajar, bagi yang haji tetap salat Aid itu disunnahkan. Macam Pak Burhan nanti kan dari habis mabit di Muzdalifah, paginya akan subuhnya itu waktu duha melempar
Jamratul Aqabah. Nah, kita sampai ke Mina tuh habis salat subuh. Kalau kita belum melontar, ada pendapat belum takbir. Ya. Salat tetap. Kalau habis salat subuh, tetaplah salat Idul Adha. Salat Idul Adha dawean. Tidak disunatkan berjamaah dan tidak pula disunatkan pakai khutbah. Apa salat dawean? Siapa nak dengar khutbah secara akalnya, tapi itu memang itu fikihnya diajarkan oleh Nabi, terlepas daripada akal. Kalau kita sudah sholat, ternyata kita qadar Allah diantarkan orang Jamratul Aqabah sebelum salat subuh, maka salat subuhnya langsung bertakbir. Tapi kalau belum, nanti setelah zuhur baru mulai bertakbir setelah setiap salat. Allah Ta'ala alam. Kita tutup dengan doa ya. Sama-sama kita baca istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aktubis salamah wal afiyah lana wa li ahlina wa li ahbabina wa li akhwanina wa li akhawatina wa li jami'al muslimin wal muslimat, khususan wa li abidukal hujjaj wa mu'tamirin, khususnya untuk saudara kami Bapak Burhanuddin, sekeluarga dan jamaah dari Masjid Al-Ansar yang ingin mengadakan ibadah haji. Assalamah wal afiyah ya Allah, keselamatan dan afiyah ya Allah. Warzuqna wa iyyahum ya Rabbana ya Allah al-mahabbah khasah min indika wa taqabbal a'malana salihah waqtaqdi lana hawaijana dunyawiyah wa ukhrawiyah wa an taktuba lahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, dan Allah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.